selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Teacher harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, ada beberapa tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, tujuannya antara lain: 1. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan bahasa lisan yang tepat. 3. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan teks yang telah dibaca dengan benar. 4. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 6. Dengan mengamati gambar dan model patung imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif menggunakan bahan alami dengan tepat. 7. Dengan mengamati karya imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan bahan alami yang tepat. 8. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif dengan tepat. 9. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif dengan bahan alami dengan teliti. 10. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya patung imajinatif berdasarkan pengalaman sendiri dengan bahan alami secara tepat. 11. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan rusuk, sisi dan titik sudut bangun ruang dengan benar. 12. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. 13. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang dengan benar. Dari pelajaran ini kita akan memperhatikan Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap. Nah, asap kendaraan bermotor itu menyebabkan polusi udara. Kalian tahu apa itu polusi udara? Ya, polusi udara artinya adalah pencemaran udara. Ya, udara menjadi kotor karena asap dari kendaraan. Sehingga kalau kita bernafas kan menghirup udara. Nah, asap dari kendaraan bermotor itu terhirup oleh kita. Nah, itu akan bisa menyebabkan penyakit. Nah, sekarang kita coba perhatikan teks bacaan ini ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara nyaring, tapi jangan lupa ya, perhatikan lafal juga intonasinya. Mari kita baca. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan.
Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Sekarang kita coba amati gambar ini ya. Ini adalah suasana di jalan raya. Coba kalian perhatikan, kalian amati dengan teliti. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengamati, sekarang kalian coba buat sebuah tulisan ya. Sebuah tulisan dari pengamatan kalian. Tulislah di buku kalian dengan judul Polusi Udara di Jalan Raya. Tuliskan dengan rapi ya. Nah, setelah kalian selesai menuliskan pengamatannya, sekarang kita akan coba untuk membacakan apa yang kalian tuliskan tadi. Nah, setelah itu kita coba mengamati sekali lagi. Ada beberapa gambar ini. Ini adalah model kendaraan bermotor yang dapat dibuat menjadi kerajinan. Coba kalian amati satu persatu. Model di atas itu dibuat dari bahan yang menggunakan bahan lunak. Nah, apa contohnya bahan lunak itu? Nah, bahan lunak itu yang kita kenal selama ini adalah plastisin, ya. Tanah liat juga bahan lunak. Tapi dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang plastisin. Nah, amatilah beberapa gambar berikut ini yang dibuat dari plastisin. Nah, tahukah kalian bagaimana cara membuat karya-karya tadi dengan menggunakan plastisin? Nah, sekarang perhatikan ada beberapa petunjuk ya. Setelah itu kita akan coba membacanya. Perhatikan petunjuk-petunjuk pembuatannya ya. Untuk membuat karya dari plastisin, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Alatnya yaitu 1. Pisau cutter, 2. Plastisin secukupnya, dan 3. Gambar model yang ingin dibentuk. Nah, langkah-langkahnya: 1. Siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau gambar lainnya. 2. Potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. 3. Bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya, menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau model lainnya. 4. Haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. 5. Hasil kerajinan siap untuk dipajang. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Setelah itu, tuliskanlah benda-benda itu pada tabel berikut. Seperti contohnya dadu, bentuk bendanya adalah kubus. Bangun ruang itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, sekarang coba perhatikan ada beberapa bangun ini. Kemudian hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dari beberapa bangun ruang ini. Kalian perhatikan dan amati dengan teliti. Setelah itu tuliskanlah berapa jumlah rusuknya, berapa jumlah sisi, dan berapa jumlah titik sudutnya. Nah, hari ini kita mempelajari bagaimana suasana di jalan raya. Nah, coba kalian lihat jalan raya yang ada di dekat rumah kalian. Apakah banyak debu atau banyak asap kendaraan? Nah, tadi kita dari asap kendaraan kita mengenal kosakata baru dengan kata polusi udara. Ingat-ingat ya, apa arti dari polusi udara. Nah, setelah itu kita juga diajak untuk membuat hasil karya dengan menggunakan plastisin.
Nah, sangat mudah sekali ya, dengan menggunakan bahan lunak yang kita sebut plastisin. Nah, kemudian juga kita akan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah, kemudian lihat bentuknya, sesuaikan dengan bentuk bangun ruangnya seperti apa. Contohnya tadi adalah dadu. Dadu itu berbentuk kubus. Nah, kemudian kalian coba cari benda-benda yang lain yang ada di sekitar kalian. Ya, tuliskan juga apa bentuknya. Nah, setelah itu jangan lupa kita lihat berapa rusuk, sisi, dan titik sudut dari beberapa bangun ruang yang kalian perhatikan tadi ya. Nah, itulah beberapa kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kerjakanlah selalu tugas-tugas yang diberikan dengan cermat, dengan teliti, dan tetap semangat bekerja di rumah. Dan jangan lupa juga jagalah selalu kebersihan ya, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, jangan lupa pakai masker kalau berbicara dengan orang lain atau keluar rumah ya. Nah, baiklah, Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.